Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Malam ini insyaallah kita menambah iman dengan mempelajari satu hadis yang panjang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini sudah sangat populer di kalangan umat Islam. Bahkan hadis ini mendapatkan julukan sebagai Ummus Sunnah. Kita biasa mengenal Ummul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah, yaitu surat yang paling penting dalam Quran, Fatihah. Nah, di sini hadis ini juga punya julukan Ummus Sunnah, induknya hadis Nabi SAW. Hadis ini, hadis yang panjang yang disebut juga dengan istilah hadis Jibril At-Tawil. Baik, supaya kita lebih nyambung dengan apa yang kita pelajari, mari kita baca bersama-sama hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah. Hadis yang kedua. Sudah bawa semuanya tuh, Pak? Monggo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Rawahu Muslim. Warna apa tuh Pak?
Insya Allah hafal semua. Anak-anak kita hafal, Pak. Masa kita nggak hafal? Baik, hadis ini disebut sebagai Ummus Sunnah karena isinya sangat padat sekali, berisi tentang ajaran-ajaran inti di dalam agama Islam ini. Maka di sini beliau malaikat Jibril menanyakan 4 hal. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan, yang keempat tentang asyratu as-saah. Dan 4 pertanyaan ini semuanya menimbulkan satu ilmu tersendiri. Tentang Islam muncul ilmu yang disebut ilmu akidah. Tentang iman, ilmu syariah. Tentang iman muncul ilmu yang disebut ilmu akidah. Tentang ihsan muncul ilmu yang disebut ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Tentang asyratus sa'ah muncul ilmu tentang asyratus sa'ah. Dan ini semuanya ditulis oleh para ulama dalam satu macam kitab tersendiri. Jadi satu kitab bicara tentang syariah atau nama lainnya adalah fikih, satu kitab bicara tentang akidah, satu kitab bicara tentang tasawuf, satu kitab bicara tentang asyratus sa'ah. Contoh kitab yang bicara tentang Islam atau fikih, misalnya yang terkenal di Indonesia kitab Safinatun Najah. Contoh lagi, satu kitab yang bicara masalah akidah yang terkenal misalnya kitab Tauhid karya Ibnu Abdul Wahhab. Contoh kitab tentang ihsan yang bicara secara luas adalah kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Kemudian kitab Asyratus Sa'ah, ini satu kitab yang bicara tentang Asyratus Sa'ah, sangat banyak. Di antaranya buku yang sudah saya tulis judulnya Asyratus Sa'ah, tapi tidak banyak isinya, ya sekitar 100 poin termasuk tanda-tanda kiamat. Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis yang panjang ini. Faedah yang pertama, di dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk bersama para sahabat, muncul seorang laki-laki yang misterius. Nah, di sini faedah pertama pada kata-kata julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran apa yang dapat kita ambil? Ini hadisnya ringkasan, Pak. Pada hadis yang lebih lengkap disebutkan bahwa Rasulullah biasanya duduknya lesehan bersama para sahabat. Tidak seperti sekarang saya di atas, panjenengan di bawah, tapi lesehan. Nah, karena duduknya Nabi itu lesehan bersama para sahabat, kalau ada orang Badui datang ke Madinah, itu dia bingung, ini Muhammad yang mana? Karena tidak ada bedanya. Tidak misalnya Nabi pakai sorban, lainnya pakai peci, enggak, semuanya sama. Semuanya pakai peci atau pakai sorban, semuanya pakai gamis, sehingga orang datang pasti bingung, yang Muhammad yang mana? Akhirnya para sahabat usul, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita buatkan tempat untuk panjenengan yang lebih tinggi sehingga orang datang itu langsung bisa jujuk. Rasulullah setuju. Akhirnya dibuatkan tempat duduk atau mimbar. Nah, maka yang dimaksud julusun inda Rasulillah, ini waktu itu Rasulullah alal mimbar, di atas mimbar. Karena kejadian ini setelah ada usul dari para sahabat. Lah taunya dari mana? Bahwasanya duduknya Nabi ini di atas para sahabat. Karena hadis yang lebih lengkap itu mengatakan barizan linnas. Waktu itu Nabi muncul di atas manusia alias lebih tinggi. Nah, sehingga duduknya seorang ustadz di tempat yang lebih tinggi daripada pendengarnya seperti ini termasuk sunnah Rasulullah SAW. Maka saya tidak cocok ketika sebagian orang mengatakan bahwa ustadz naik di atas tuh kurang sopan. Enggak begitu. Memang di bawah ada yang lebih muda, lebih tua gitu. Yang di atas lebih muda, enggak masalah. Ini bukan untuk kesombongan, tapi untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ada sebagian ustadz saya berada di sini, nggak ada masalah, karena memang yang bicara sedang saya.
Bukan berarti saya lebih mulia, bukan. Ini sunnahnya Nabi, kalau ada orang bicara supaya lebih mudah dipahami, maka ditaruh di tempat yang lebih tinggi. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, di sini disebutkan tala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Syadidu bayadi athyab. Ada orang laki-laki datang, rajulun. Seorang laki-laki datang. Semua kita sudah tahu bahwa laki-laki yang datang ini ternyata adalah siapa? Malaikat Jibril. Nah, berarti dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya malaikat itu punya kelebihan, bisa datang dalam bentuk manusia. Kita tidak bisa, Pak, mengubah diri kita menjadi binatang atau menjadi malaikat atau menjadi jin, nggak bisa. Tapi malaikat bisa. Dan malaikat Jibril kalau datang kepada Nabi SAW itu seringkali dalam bentuk Dihyah al-Kalbi, seorang sahabat Nabi yang sangat ganteng. Tapi dalam kasus ini dia bukan dalam bentuk Dihyah, tapi dalam bentuk rojulun a'rabiyun, orang yang tidak dikenal, biasanya dianggap sebagai orang Arab Badui. Maka ini menunjukkan malaikat Jibril bisa berubah-ubah bentuk tergantung dengan kehendak dia atas izin Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, di sini disebutkan syadidu bayadi thiyab. Dia sangat putih bajunya. Nah, para ulama mengatakan ini semua yang disebutkan dalam hadis ini semuanya tentang sifat-sifat Jibril. Ini semuanya menunjukkan adab-adab talabul ilm. Karena waktu itu Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW. Berarti adab menghadiri majlis ilmu bisa kita dapatkan dari hadis ini sangat banyak. Yang pertama, adabnya lebih bagusnya pakai baju berwarna putih. Lah kok ustadznya kok ireng? Nah, ireng juga ada dalilnya, Pak. Tapi maksudnya para ulama adalah ini semua yang dilakukan Jibril, ini baik ucapannya maupun perbuatannya semuanya adalah ingin malaikat Jibril ingin mengajarkan kepada kita. Kalau engkau talibul ilm, mencari ilmu, maka adabnya ini, bajunya yang putih, syadidu bayadi thiyab. Kemudian adabnya apa lagi? La yura alaihi atharus safar, tidak ada bekas safar. Padahal dia orang jauh, mestinya ada bekas safar. Tapi kok tidak ada bekas safar, berarti dia sudah yaghtasil, sudah mandi, Pak. Maka termasuk adab talabul ilm, sebelum kita datang ke majelis, kita mandi dulu. Semuanya sudah mandi insyaallah nih. Udah, ya. Karena tadi sore udah mandi. Karena kalau kita ke majelis ilmu belum mandi, itu bisa mengganggu orang lain, Pak. Kita belum sikatan, gitu, habis makan jengkol, nih, kemudian ngomong ke sebelah kita, baunya mengganggu, atau keringatnya masih di ketiak nempel, nih, akhirnya mengganggu yang kanan, yang kiri. Nah, ini tidak baik seperti ini. Maka diajari oleh malaikat Jibril sebelum hadir ke majelis ilmu, mandi dulu. Tidak ada bekas safarnya, padahal orang jauh, berarti sudah persiapan, mandi dulu. Kemudian adab berikutnya, dia menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi SAW. Rukbatahu ila rukbatihi. Lutut disandarkan lutut. Berarti apa adabnya, Pak? Mendekat. Yadnu. Jadi adabnya talabul ilm itu bukan menjauh, tapi apa? Mendekat. Nah, saya tahu ada bapak-bapak yang sandaran di belakang, gitu. Ya ini mungkin karena ada sebab, gitu. Udah tua boyok angel nih. Nah, maka kalau ada sebab ya nggak apa-apa. Tapi yang masih muda-muda, ngaji itu di depan. Ini adabnya ngaji, Pak, mendekat. Mendekat itu kelebihannya, kalau ada sesuatu yang tidak begitu jelas karena jauh, maka yang dekat ini menjadi jelas. Karena dia melihat langsung gerakan misalnya atau ucapannya. Nah, maka itu termasuk adab dari talabul ilm. Maka sudah berapa adab ini diajarkan oleh malaikat Jibril? 1, bajunya putih. 2, sudah membersihkan diri. 3, mendekat kepada pengajar. Masihkah ada lagi adab yang diajarkan oleh beliau? Ada, yaitu wada'a kaffaihi
ala fakhidaihi, meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha. Berarti posisinya apa ini? Khusyuk. Seperti orang sholat Pak, di antara dua sujud. Nah, posisinya duduknya seperti itu, kemudian telapak tangannya ditaruh di sini. Nah, maka adabnya talabul ilm yang khusyuk. Sering sekali sekarang ini orang talabul ilmi tidak khusyuk. Kenapa? Dia malah buka HP-nya gini-gini Pak. Saya sering talabul ilm, saya buka HP, tapi untuk mencatat yang ditulis oleh syekhnya itu nggak masalah kalau begitu, berarti masih khusyuk. Tapi kalau malah buka WA, buka Facebook dan sebagainya, nah ini berarti nggak khusyuk. Maka ini hadis ini perlu sekali untuk diajarkan supaya orang sekarang kembali ke adab semula talabul ilm. Karena sekarang talabul ilm sudah banyak yang tidak pakai adab. Termasuk ini tadi, tidak khusyuk nih, malah pergi ke sana kemari, malah ngobrol ke sana kemari, buka HP ke sana kemari. HP silahkan dibuka untuk nyatat, nggak apa-apa. Wah ini penting dicatat, nggak apa-apa. Kalau ada bukunya berarti tulis saja di buku. Baik, ini kira-kira ada 4 adab yang dapat kita petik dari sikap malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Sebenarnya masih ada beberapa, tapi yang paling penting, paling inti adalah 4 ini. Kemudian faedah berikutnya, di sini ada kata-kata fakhidaihi. Dia meletakkan telapak tangan pada paha. Ini pahanya siapa? Pahanya Jibril atau pahanya Nabi? Jibril. Kalau ini pahanya Jibril, berarti ini menunjukkan tadi Pak, kekhusyuan. Kalau ini pahanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini menunjukkan isra. Isra yaitu betul-betul memperhatikan apa yang diucapkan oleh muallim. Maka dia pegang paha Nabi supaya dia lebih fokus kepada Nabi SAW, lebih dekat kepada Nabi SAW. Nah ini 2 tafsiran semuanya ada pendapatnya. Yang mengatakan bahwasanya dia meletakkan di atas pahanya sendiri, ini adalah Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan yang dimaksud di sini pahanya Jibril sendiri, bukan pahanya Nabi. Kenapa? Karena kata Imam Nawawi, nggak adab lah kalau seseorang murid itu memegangi pahanya gurunya. Pernah Pak jenengan memegangi pahanya guru? Kita kurang sopan ya. Misalnya kita mau tanya sama Ustaz, badai tanglet, kita pegang pahanya, apalagi dibejtingin rasupan. Nah, maka ini kata Imam Nawawi pahanya Jibril. Tapi saya pribadi, saya cocok pendapat kedua, yaitu yang dipegang ini pahanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan fakhidai mu'an nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sangat jelas dikatakan dia meletakkan tangannya di atas pahanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayat siapa? Imam Ahmad nih, singkatannya Hakmim, ini riwayat Imam Ahmad. Karena itu dari sini kita ambil 2 pelajaran. Pelajaran pertama, supaya kita lebih bisa memahami hadis, kalau ada seperti ini domir hi, ya, dia kembalinya kemana, itu carilah hadis ini dalam semua kitab. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari, cari di Bukhari. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, cari di Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, cari di Imam Ahmad. Dan itulah kebiasaan guru kita Ustaz Mudzakkir, kalau nulis buku selalu disebutkan semua alamatnya. Ini semua alamatnya disebutkan oleh beliau, itu bukan sia-sia untuk tambahan dan kitabnya tebal, tidak Pak. Tapi ada fungsinya untuk supaya pemahamannya lebih benar. Saya tidak menyalahkan Imam Nawawi karena beliau seorang ulama, tapi mungkin juga beliau belum membaca riwayat Imam Ahmad yang fakhidain Nabi. Karena Imam Nawawi beliau ahli fikih bukan ahli hadis. Nah, sementara kata Imam Baghawi, beliau mengatakan ini adalah pahanya Nabi SAW. Tujuannya tadi supaya isra-nya mendengarnya lebih sempurna, maka mendekat betul kepada Nabi sampai meletakkan tangannya pada paha Nabi SAW. Selain supaya isra, supaya lebih mendengar, juga adalah untuk
tauriyah. Tauriyah itu kamuflase. Jadi malaikat Jibril pengen dalam kasus ini dia tidak diketahui sebagai malaikat Jibril. Karena biasanya malaikat Jibril kalau datang, itu Rasulullah tahu, wah ini Jibril ini. Jadi perasaan Nabi sudah paham, ini Jibril. Dalam kasus ini saja, Nabi tidak paham bahwa itu Jibril. Kenapa? Karena dia melakukan tauriyah. Tauriyahnya kamuflase. Kamuflasenya apa? Yaitu dia melakukan perbuatan yang biasanya dilakukan orang-orang Arab Badui saja. Orang kota nggak pernah memegang tangan pahanya gurunya, itu nggak pernah, dianggap nggak sopan. Tapi kalau orang Badui memegang pahanya guru, serang genah, ya, karena memang orang Badui nggak punya adab. Nah, dia sengaja saya melakukan ini supaya Nabi Muhammad tidak tahu. Jadi tujuannya adalah apa? Tauriyah, yaitu apa? Ingin melakukan kamuflase tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini dia memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melarang, Pak. Padahal sebenarnya dilarang umat Nabi memanggil Nabi dengan nama langsung, namanya menjangkar begini, nggak boleh. Harusnya diganti Ya Rasulullah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Surat An-Nur ayat 63. Jangan menjadikan panggilan kepada Nabi di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Ini adalah surat An-Nur ayat 63. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi kok tidak menegur orang ini? Ini menunjukkan bahwa ilmu itu tidak selalu disampaikan pada waktu secara langsung yang kita menghadapinya. Kadang-kadang ilmu itu ada waktunya untuk ditunda disampaikan, Pak. Ini orang Arab Badui, dia nggak paham ajaran Islam yang dasar-dasar. Maka yang tambahan-tambahan gini nggak perlu disampaikan dulu. Yang dasar dulu disampaikan. Karena ini kan tambahan adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk ajaran inti alias Islam dan kafir, tapi masalah ajaran intinya disampaikan dulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga menunda penyampaian ilmu sampai pada masa yang pas itu adalah sesuatu yang sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih contoh lain, bahwa Nabi kadang-kadang menunda penyampaian ilmu. Pada suatu hari ada orang marah, Pak, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika marah itu Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain, inni la'lamu kalimah, kata Nabi, saya mengetahui satu kata, lau qalaha, kalau diucapkan oleh orang marah ini, dhahaba anhu ma yajid, maka marahnya akan lenyap. Yaitu kalau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, marahnya akan lenyap. Nah, di sini Rasulullah tidak langsung menyampaikan kepada orang yang marah tadi, tapi hanya menyampaikan kepada hadirin. Jadi misalnya yang marah itu di luar masjid, Pak. Nah, kemudian Nabi di sini, Nabi cuma menyampaikan kepada panjenengan. Tidak langsung menyuruh orang yang marah tadi untuk mengucapkan a'udzubillah. Kenapa? Karena beliau paham ini orang marah. Kalau disuruh mengucapkan a'udzubillah, dia akan tambah marah. Nah, sehingga beliau tunda dulu. Nanti kalau dia sudah tidak marah, saya sampaikan. Ternyata para sahabat terlalu semangat. Mereka langsung mengatakan, sesungguhnya Nabi bersabda, berlindunglah kepada Allah dari setan. Maka dia marah, wahal bijunun, apa saya gila harus mengucapkan a'udzubillah. Nah, tambah marah. Nah, maka di sini Nabi menunda karena belum pas waktunya. Termasuk juga di sini tadi Nabi tidak melarang dia mengatakan ya Muhammad karena memang tidak harus disampaikan saat itu. Bisa jadi juga ini larangan belum turun waktu tersebut nih. Tapi seandainya sudah turun larangan memanggil Nabi dengan panggilan Muhammad, berarti ini menunjukkan bolehnya menunda penyampaian ilmu, menunggu sampai pada waktu yang pas.
Kemudian faedah berikutnya. Dalam hadis ini, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bertanya tentang Islam dan ternyata dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 5 rukun Islam yang isinya semuanya adalah zahir, amal-amal yang zahir. Syahadatain ini zahir, salat ini zahir, puasa semuanya zahir. Ketika ditanya tentang iman, beliau membahas tentang amal-amal yang batin. Islam dan iman mana lebih tinggi? Lebih tinggi iman. Sebagaimana kalam Allah pada surat Al-Hujurat, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna." Al-Hujurat ayat 14. Kalian belum sampai tingkat iman, kalian baru Islam, maka ucapkan kami Islam. Nah, maka dari sini diambil pelajaran bahwasanya perkara-perkara batin itu lebih afdal dari perkara-perkara zahir. Perkara batin lebih afdal daripada perkara zahir. Saya ingin menyampaikan 3 hal dalam bab ini. Perkara batin lebih utama daripada perkara zahir. Kita tahu sahabat Ibnu Umar dan kita tahu sahabat Abu Bakar dan Umar dan yang lain-lain. Ibnu Umar ini mendapat julukan Al-Muta'assi, orang yang sangat mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi kencing di satu tempat, dia ikut kencing di situ. Nabi sare di satu tempat, dia sare di situ. Muta'assi, ini julukannya Ibnu Umar. Tetapi Abu Bakar dan Umar tidak pernah melakukan seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Apakah berarti ini Abu Bakar Umar kalah dengan Ibnu Umar? Tidak sama sekali. Karena yang dilakukan oleh Ibnu Umar ini adalah muta'assi dalam bab zahir. Nabi di situ ngapain? Tidur. Nah, ikut tidur. Nabi di situ ngapain? Kencing. Nah, ikut kencing. Nabi di situ ngapain? Sholat 2 rakaat. Nah, ikut sholat. Semuanya zahir, Pak. Sementara Abu Bakar dan Umar ini lebih ngikuti Nabi dalam bab batin. Nah, maka Abu Bakar meskipun tidak pernah kencing di tempat kencing Nabi, tidak tidur di tempat tidur Nabi, tapi tetap lebih afdal daripada Ibnu Umar. Karena dia mengikuti yang batin, bukan yang zahir. Dan ini tidak banyak yang paham, Pak. Dikira Ibnu Umar itu ketika sudah muta'assi sangat mengikuti Nabi, berarti peringkatnya paling atas. Enggak. Karena muta'assinya dalam bab zahir, sementara Abu Bakar Umar mengikutnya dalam bab batin. Bahkan Ibnu Umar ketika melakukan perbuatan-perbuatan tadi itu dilarang oleh Sayyidina Umar. Bapaknya sendiri yang melarang, Pak. Sayyidina Umar tidak cocok kalau ada tempat Nabi kencing di situ kemudian kamu juga berusaha keras untuk kencing di situ. Dia enggak setuju gitu. Karena Nabi melakukan kencing di situ itu bukan untuk uswah, bukan untuk toladan. Namanya manusia pasti ada kencingnya. Nah, pas kebelet pipis di situ, ya otomatis pipisnya di situ. Nah, kenapa harus diikuti? Bukan bab uswah di sini, tapi bab biasa, amalan kebiasaan harian. Ini contoh pertama. Ya. Sekarang contoh yang kedua. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum, wala ila a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, juga tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tetapi melihat kepada hati-hati kalian. Ini jasad adalah zahir, rupa adalah zahir, sementara hati adalah batin. Karena itu Allah tidak melihat siapa di antara kita yang paling pintar bicara, paling banyak ceramah, enggak. Yang paling dilihat sini, Pak, hatinya, Pak. Sehingga bisa jadi panjenengan itu lebih afdal di hadapan Allah daripada yang bicara di depan panjenengan ini. Karena hatinya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita berusaha memperbaiki hati. Syekh bin Baz itu doa yang paling sering beliau baca ini, Pak. Allahumma ya Allah aslih, perbaiki qalbi, hati saya. Muridnya pernah menemani beliau naik pesawat perjalanan safar jauh. Selama perjalanan itu dia akan duduk di sebelahnya. Itu ternyata doa tidak pernah berubah. Doanya ini saja. Allahumma aslih qalbi, Allahumma aslih qalbi, Allahumma aslih qalbi. Dan ini menurut saya termasuk kecerdasan Syekh bin Baz karena dia tahu bahwa Allah hanya memperhatikan yang
batin, yang zahir nggak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau hati kita bersih, bagus, maka otomatis amalnya yang zahir juga ikut bagus. Tapi kalau batinnya rusak, maka amal zahirnya juga akan menjadi rusak. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Ini adalah contoh kedua, bahwasanya batin lebih utama daripada zahir. Contoh yang ketiga, ketika Allah bicara tentang bidadari surga, apa sifatnya bidadari surga? Surat Ar-Rahman ayat 70, fihinna khairatun hisan. Di antara mereka penghuni-penghuni surga itu ada bidadari yang khairatun, cantik-cantik, hisanun, cantik-cantik. Khairat artinya cantik, hisan artinya cantik. Nah, kenapa dua kata ini disebutkan berulang? Ternyata khairat itu adalah cantik batin, sementara hisan itu adalah cantik zahir. Dengan kata lain, mereka itu adalah orang-orang yang khairatun, akhlaknya baik-baik, hisanun, wajahnya baik-baik. Nah, jadi Allah menyebutkan yang akhlak dulu, baru kemudian yang wajah. Berarti wajah itu dinomordukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti batin lebih utama daripada zahir. Karena kalau zahir lebih utama, Allah pasti menyebutkannya terbalik, fihinna hisanun khairat. Tapi oleh Allah tidak begitu, ya. Khairat dulu, yang batin dulu, baru kemudian hisan, yaitu yang zahir. Nah, sehingga Nabi pun juga bersabda, ketika menikah carilah yang memiliki agama, karena agama itu adalah yang batin, yang khairatun, bukan yang hisanun, ya. Adapun cantik, Nabi tidak pernah menyuruh untuk kita mencari wanita cantik, ya. Boleh mencari, tetapi tidak diperintah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini 3 poin yang menunjukkan bahwasanya batin lebih utama daripada zahir, dan itulah perbedaan antara Islam dengan iman, ya. Batin iman lebih utama daripada zahir Islam. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini rukun Islam hanya disebutkan 5, syahadatain, salat 5 waktu, zakat mal, termasuk juga zakat fitrah karena wajib, kemudian puasa Ramadan, kemudian haji. Umrah tidak ada. Maka muncul pertanyaan, umrah itu wajib atau sunnah? Diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Saya mengikuti pendapat yang mengatakan wajib. Salah satu dalilnya adalah kalam Allah dalam Al-Quran, wa atimmu al-hajja wal umrata lillah. Surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmu, sempurnakan. Ini berarti perintah. Berarti hukum asalnya adalah apa? Wajib. Karena hukum asal perintah adalah wajib. Berarti haji karena diperintahkan untuk disempurnakan maka wajib, maka umrah disuruh untuk disempurnakan berarti juga wajib. Nah, meskipun dalilnya sudah ada, atimul hajj wal umrata lillah, tetap saja pendapatnya ada 2 tadi. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Yang mengatakan hukumnya sunnah menafsirkan wa atimul hajj wal umrah ini tidak seperti yang saya sampaikan tadi. Mereka mengatakan yang diwajibkan itu adalah menyempurnakannya, bukan melakukannya. Di sini Allah tidak mengatakan waf'alu dan lakukan, tapi Allah mengatakan wa atimu, sempurnakan. Jadi yang wajib itu menyempurnakan. Maksudnya gimana? Kalau kita sudah masuk pada amalan umrah, tidak boleh dibatalkan, harus dilanjutkan. Kalau kita sudah masuk pada ibadah haji, tidak boleh dibatalkan, harus dilanjutkan. Dan ini satu-satunya amalan yang tidak boleh dibatalkan kalau kita sudah masuk. Berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah kita batalkan setelah kita masuk, boleh, Pak. Panjenengan sudah niat puasa Senin Kamis, tiba-tiba ditelepon teman, ini saya ngadakan acara walimah mendadak ini, silahkan datang. Nah, kita datang, ternyata hidangannya mewah sekali, Pak. Daging onta. Panjenengan belum pernah makan daging onta tadi? Waduh, gelong ini. Nah, maka karena panjenengan belum pernah makan daging onta, akhirnya mikir-mikir, puasa daging onta, puasa daging onta. Akhirnya pilih daging onta, nggak apa-apa, karena puasa sunnah. Jadi puasa sunnah, meskipun kita sudah masuk, dibatalkan, silahkan. Kita sedang salat sunnah, Allahu Akbar,
tiba-tiba datang Shopee ke rumah kita itu. Kenapa bisa? Paket nih. Ini kalau tidak kita segera datang kasihan karena kita baru saja takbir ini salat sunnah. Boleh nggak dibatalkan? Boleh. Karena salatnya salat sunnah. Tapi kalau haji umroh dibatalkan nggak boleh. Sudah masuk ke haji labbaik Allahumma hajjan, meskipun akhirnya sakit tidak bisa melanjutkan aktivitas, tetap harus dilanjutkan dengan cara kita tahallul di tempat kita tertahan. Adapun dibatalkan total nggak bisa, harus dilanjutkan. Nah, maka tetap saja umroh ini diperselisihkan hukumnya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Saya mengikuti pendapat yang mengatakan wajib, sehingga saya mengikuti pendapat ulama yang mengatakan silahkan umroh sebelum haji, karena sama-sama wajibnya. Kalau memang hajinya terhalang harus nunggu 30 tahun gitu. Saya pernah tanya, Pak, kalau saya daftar haji ini berapa nunggunya, Pak? Ini 30 tahun lagi, Mas. Masya Allah. Berarti kalau usia kita sudah 50, nunggu usia 80. Usia sudah 40, nunggu usia 70. Belum tentu usia kita sampai segitu. 60 mungkin sudah mati. Nah, maka umrah dulu gimana? Gak ada masalah. Karena sama-sama wajibnya, sehingga boleh kita dahulukan manapun yang mudah untuk kita lakukan. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang ihsan, beliau menyebutkan dua. Ihsan ini. Yang pertama, Pak, ka'annaka tarahu. Yang kedua, innahu yaraka. Kita ibadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah di depan mata. Ini yang disebut oleh para ulama, makomnya disebut makom musyahadah. Musyahadah itu melihat Allah, seolah-olah melihat Allah. Allah belum bisa terlihat karena mata kita terhijab. Kalau tidak bisa makom musyahadah, maka turun pada makom di bawahnya, yaitu yaraka. Allah melihat kita, berarti kita merasa diawasi oleh Allah. Ini disebut makom muraqabah. Maka tingkatan ihsan ini ada dua. Kalau kita sudah bisa ibadah seolah-olah melihat Allah di depan mata, berarti tingkat paling tinggi. Kalau tidak bisa, maka kita ibadah merasa di CCTV oleh Allah. Nah, ini berarti makom di bawahnya lagi muraqabah. Tapi kalau tidak sampai kepada makom muraqabah dan musyahadah, berarti belum sampai derajat ihsan, karena cuma ada 2 derajat tok. Allahu Akbar, salat, kemudian udah upil. Ini belum punya makom ihsan ini. Karena kan tidak mungkin kita ibadah kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, pas ibadah malah udah upil. Kemudian pas sholat, kemudian nyetuti tangan gitu nih, Pak. Ini berarti belum makom ihsan ini. Karena pas sholat malah sibuk sendiri dengan tangan kita. Ihsannya belum sampai. Nah, sehingga kita masing-masing bisa melihat apakah kita ini sudah sampai derajat ihsan atau belum. Gampang caranya, pas sholat perhatikan kondisi kita sholatnya kayak apa. Ini gambarannya kalau kita dikerja di pabrik ya, maka musyahadah itu seperti seolah-olah bos kita itu ada di depan kita. Jadi kita kerja di depan mesin, kemudian bosnya ini keliling. Mata kita melihat langsung, wah bosnya keliling. Maka hati-hati, kalau kerjanya nggak becus nanti bisa dikeluarkan sama bosnya. Kalau makom muraqabah ini seolah-olah bosnya sudah pergi, tapi kita masih melihat, wah di pojok itu ada CCTV-nya ini. Sehingga kita pun masih hati-hati, wah ada CCTV-nya kelihatan. Nah, kalau sudah merasa aman dari dua-duanya, bos nggak ada, CCTV juga nggak ada, sehingga kita kerjaannya semau kita, nah itu berarti sudah keluar dari makom ihsan ini. Karena itu marilah kita tingkatkan kondisi kita yang dari Islam naik kepada iman, kemudian dari iman naik lagi kepada ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi saya mengatakan bahwa dari ilmu Islam ini muncul ilmu fikih. Karena Islam ini bicara masalah zahir.
Fikih membicarakan masalah zahir. Dari ilmu iman ini muncul ilmu akidah. Sementara dari ilmu ihsan muncul ilmu tasawuf. Berarti tiga-tiganya ilmu ini semuanya ilmu syar'i. Ilmu fikih kita pelajari, ilmu akidah kita pelajari, ilmu tasawuf kita pelajari. Nah, untuk mempelajari tiga ilmu ini, para ulama ada dua metode. Metode salaf zaman dulu tidak memisah-misah tiga ilmu ini, Pak. Sehingga langsung kepada Quran, karena Quran mencakup tiga ilmu ini. Fikih ada, akidah ada, tasawuf ada. Kemudian metode ulama-ulama belakang itu setiap satu ilmu disendirikan dalam satu kitab. Berarti kita pelajari kitab fikih ya satu kitab. Pelajari kitab akidah satu kitab. Pelajari kitab tasawuf satu kitab. Ini dua metode semuanya baik. Silahkan metode yang mana dipelajari tidak ada, dilakukan tidak ada masalah. Saya kebetulan ngaji pertama kali ketemunya Ustadz Mudakir. Ustadz Mudakir pakai metode yang pertama, metode salaf, enggak memilah-milah begini. Sehingga di Ma'had Islam, Al-Islamnya Ustadz Mudakir enggak pernah dikasih kitab khusus fikih dipelajari, kitab khusus akidah karya-karya para ulama dulu dipelajari. Kemudian ilmu kitab tasawuf khusus dipelajari enggak ada. Langsung dari apa? Quran, hadis. Quran mencakup fikih akidah tasawuf, hadis juga mencakup fikih akidah tasawuf. Enggak ada masalah. Tapi ada kelemahannya cara ini, Pak. Cara seperti ini kelemahannya karena kita tidak membahas fikih secara fokus dalam satu kitab, akhirnya tidak tergambar dalam benak kita skema fikih. Tapi kalau kita mempelajari fikih langsung dari kitabnya, langsung kitab fikih, maka karena penulisnya ini adalah orang-orang yang pakar dalam bab fikih, sehingga dengan mempelajari kitab fikih itu ketika kita sudah memahami fikih itu terskema di sini. Kalau sudah terskema di sini itu jadi lebih mudah untuk mengingatnya. Misalnya ada orang tanya, ini haid saya 7 hari, bagaimana ini? Biasanya 5 hari. Nah, sudah terskema di fikih sehingga bisa menjawab. Tapi kalau belum terskema di fikih, fikihnya belum terskema di otaknya ini, maka untuk menjawabnya masih susah, gerambiang karena tidak ada penjelasan yang baku atau tidak ada kaidah-kaidah baku dalam bab fikih. Tapi sekali lagi, semuanya ada fadilahnya, ada kelebihannya, juga ada kekurangannya. Yang metode ini juga ada kekurangannya. Kekurangan orang-orang yang belajar fikih dari kitabnya langsung kitab fikih rata-rata kurang paham masalah dalil. Ditanya hukumnya ini gimana? Haram. Ini gimana? Halal. Dalilnya apa? Gak paham. Tapi kalau yang langsung ke Quran, ke hadis, maka dalilnya biasanya lebih kuat. Nah, panjenengan oleh Allah digiring kemana? Diterima saja. Panjenengan ditakdirkan ketemu kiai yang metode pertama, nikmati saja. Panjenengan ditakdirkan oleh Allah ketemu dengan teori apa? Kiai kedua, terima saja. Nah, saya seumur-umur belajar di Ma'had Al-Islam sampai lulus itu teorinya teori satu, teori yang pertama tadi. Nah, begitu sudah selesai lulus kemudian minta izin belajar lagi, diizinkan oleh Ustaz Mudakir hafizahullah, akhirnya saya ketemu dengan kiai-kiai yang model metode kedua. Mereka mengajarkan setiap ilmu satu kitab, ya, fikih satu kitab sendiri. Tidak langsung dari Quran hadis, lebih terskema. Akidah juga begitu, tasawuf juga begitu. Ini lebih terskema. Karena itu kalau panjenengan pengen mengikuti metode yang kedua supaya lebih mapan ilmu tiga ini, maka saya sarankan untuk fikih ini membaca yang pertama adalah kitab namanya Taqrib. Ini tulisan Abu Syuja. Ini mencakup semua bab fikih. Bab fikih ada 4. Yang pertama ibadah, yang kedua muamalah maliyah harta, yang ketiga usrah keluarga, nikah dan sebagainya, yang keempat adalah jinayat atau kriminal. Kemudian akidah, saya menyarankan kitab tauhid karya Syekh Ibnu Abdul Wahab. Ibnu Abdul Wahab. Untuk tasawuf saya menyarankan kitab Al-Hikam. Tapi kitab ini agak susah, harus dengan guru. Kalau tidak dengan guru, khawatirnya salah paham.
Ya semua kita pakai guru Pak, tapi maksudnya kitab takrib ini dibaca sendiri banyak yang bisa dipaham. Kitab tauhid ini dibaca sendiri banyak yang bisa paham. Nah, kitab hikam ini baca sendiri mumak, munyer. Karena apa? Ini kalimat-kalimatnya perlu diuraikan oleh orang yang memahaminya. Inilah kira-kira yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.